Ketika teks ini ditulis pertama kali, itu dalam bahasa apa, itu yang diperdebatkan. Belum ketemu sama sekali. Belum ketemu. Nah, kita yang Muslim, kalau ditanya, wahyu Tuhan diturunkan dalam bahasa apa? Al-Quran itu? Arab. Bahasa Arab. Ketika ditulis pertama kali dalam bahasa apa? Arab juga. Semua sepakat. Iya. Kalau tradisi Kristiani, tidak sepakat Pak Edi. Masih ada perdebatan. Ada perdebatan. Ya. Ini harus diakui memang begitulah. Ini kajian akademik. Semua bisa membuka data itu. Artinya apa? Dari sisi nama memang nanti muncul dua. Yang satu menyebut Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia ya, dan itu dari bahasa Belanda, Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris disebut Jesus Christ. Dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi menyebutnya Yesus Kristus, Yesus Kristus. Ya. Tapi bahasa aslinya, kalau kita merunut seorang ibu ngasih nama anak itu kan nggak 2 atau 3, pasti 1. Nah, nama asli Yesus itu siapa aslinya? Nah, makanya itu Pak Edi, kita harus melacak beliau itu orang mana dulu. Apakah beliau orang Yunani, penutur bahasa Yunani, atau beliau itu orang Yahudi, penutur bahasa Yunani, atau dia itu orang Yahudi, penutur bahasa Suryani? Iya. Nah, itu kan menarik untuk dibicarakan dari ibunya itu ya. Isi bahasa ya, isi bahasa. Iya, iya. Nah, ini saya berikan contoh lain Pak Edi. Tadi dalam bahasa Suryani disebut Aiso the Mesiho. Dalam bahasa Arab ada Isa al-Masih. Ini Injil dalam bahasa Dalam bahasa Parsi. Dalam bahasa Parsi dia juga disebut dengan nama Isa Masih. Nah, ini Parsi itu tulisannya Arab Pak Edi. Parsi itu negara Iran. Oh, Iran itu bahasa Parsi. Ya. Bahasanya bahasa yang mirip dengan bahasa Sanskerta. Bahasa di India. Bukan bahasa Arab mana? Nggak ada kemiripannya. Kalau ada diadopsi hanya sebagian-sebagian. Tapi mayoritas itu kosakatanya bahasa khas Indo-Eropa. Sama. Ya, nanti saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan. Ini kalau dibaca Injil Matius ya, pasal yang paling awal itu disebutkan Ajdad Isa Masih. Ya, Ajdad Isa Masih. Ajdad itu silsilah gitu ya. Bisa dikatakan nasab. Silsilah gitu ya. Kalau arti harfiahnya itu jad itu artinya nenek kakek. Ya, silsilah berarti Ajdad Isa Masih. Disebutkan Daud, Ibrahim, Pagambar, Hardo, Jad Isa Masih, Baud. Ibrahim, Pader Ishak. Jadi Ibrahim, Pader Ishak. Pader Ishak. Ishak, Pader Yakub. Wa Yakub, Pader Yehuda. Bradran Abod. Yehuda, Pader Faris. Wa Zareh, Mader Unha Tamarbot.
Kira-kira Pak Edi Ucapannya asing ya. asing ya? Nah, ini saya tunjukkan nih. Ini coba ini ya. Ibrahim, father, Ishak. Father. Father. Bahasa Inggrisnya ya? apa? Bapak. Father. Ah. Bahasa Parsinya father. Oh. Jadi Ibrahim, father, Ishak. Artinya Ibrahim itu ayahnya, Ishak, father. Father. Ishak, father, Yakub. Ishak itu ayahnya Yakub, father. Wa Yakub, father, Yehuda. Dan Yakub itu ayahnya Yehuda. Wa brotherun, Obot. Brotherun. Apa itu? Bahasa Inggrisnya brother. Brother, saudara. Walah. Iya kan? Iya, mirip-mirip Inggris malah. Iya, karena apa? Bahasa Parsi itu satu rumpun keluarga Indo-Eropa. Ya. Dalam bahasa Parsi disebut pader, dalam bahasa Sanskrit disebut pitar. Father Peter. Pitar. Kalau bahasa Parsinya pader, dalam bahasa Inggrisnya father, dalam bahasa Jerman vater. Vater. Ya. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin menyebutnya apa? Pater. Pater. Waduh. Iya, pater, pater noster, misal doa Bapa kami itu. Hampir mirip ya. Brotherun, ini bahasa Parsi. Brotherun bot, our brotherun our boat. Brotherun bahasa Inggrisnya brother. Saudara. Ya, brother, saudara laki-laki. Ya, kemudian kalau bahasa Sanskritnya menjadi apa? Barata. Oh. Nah, jadi jalan Barata Jaya, Barata itu saudara laki-laki. Makanya ada perang Barata Barata Yuda, perang saudara. Itu bahasa Pali. Parsi. 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 Kalau bahasa Sanskrit. Nah, kalau Parsinya brotherun. Yehuda father Fares. Father Fares. Jadi Yehuda itu ayahnya dari Fares, Wazare, Modar, Unho, Tamarbot. Modar, Mother. bahasanya mother. Ibu. Ibu dari seorang yang bernama Tamar. Tamar. Ya, jadi siapa itu? Tokoh yang bernama Yehuda itu dengan perempuan yang bernama Tamar punya anak namanya Fares dan Zareh. Ya kan? Nah, ini bukti bahwa meskipun ini adalah terjemahan dalam bahasa Parsi hanya mengenal nama tokoh yang disebut Isa Masih. Jelas ya? Bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Mau contoh lagi? Ini ada Alkitab. Bahasa Bahasa apa ini? Madura. Bahasa Madura. Alkitab dalam bahasa Madura. Nah, ini coba lihat. Nah, ini bisa dilihat ya. Alkitab dalam bahasa Madura. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 1994. Apakah Alkitab ini yang dipakai di kalangan saudara kita kaum Kristiani juga pakai istilah Isa atau pakai istilah Yesus? Nah, cek di sini nanti. Ternyata di sini lihat. Matius pasal 1 ya. Tertulis apa dalam bahasa Madura ini? Daftara pangotawana Isa Al-Masih. Oh, tulis Isa Al-Masih. Daftara pangatawana. Ini artinya daftar silsilah atau nenek moyang Isa Al-Masih. Muncul nama Isa Al-Masih kan? Ini terbitan mana? Lembaga Alkitab Indonesia. Bukan terbitan Departemen Agama Islam loh Pak Edi. Betul kan? Kemudian di sini tertulis apa? Area daftar pangatawana Isa Al-Masih toronanna Dawud, toronanna Ibrahim. Inilah daftar nenek moyang Isa Al-Masih. Toronanna Daud, keturunan Daud, toronanna Ibrahim, keturunan Ibrahim. Di sini muncul nama Ibrahim, muncul nama Daud, muncul nama Isa Al-Masih. Ini kan istilah yang sangat akrab dalam kitab Al-Quran. Iya kan? Tapi tetap saja nggak ada bedanya antara Yesus Kristus dengan
Isa Al-Masih. Kalau kita lihat yang versi bahasa Indonesia, coba perhatikan nih Pak Edi. Ini yang perjanjian baru versi bahasa Indonesia. Nah ini tulisan saya tahun berapa Pak Edi? Udah lama ini. Belum masih Kristen ini. Coba lihat nih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi mau disebut Yesus Kristus, Isa Al-Masih, atau Iso de Mesiho, itu tokohnya satu. Iya.